Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Siniar Si Jago SMA Negeri 1 Namang. Baik, dengan saya pembawa acara Amanda Putri Feblestari dengan ibu siapa, boleh kenal dulu nih? Ya, dengan Irmina Sagala. Oke, kalau boleh tahu ibunya dari mana nih? Kita dari BKKBN, hari ini BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin boleh tahu nih, ibu mengunjungi SMA Negeri 1 Namang ini dalam rangka apa ini? Oke, boleh dong? cerita ya? Ya boleh. Ya, jadi kita ada tim perwakilan BKKBN. Ya. Kita ada 3 orang. Kita datang hari ini dalam rangka lomba Sekolah Siaga Kependudukan tahun 2023. Tim kita ada 3 orang loh. Ada Irmina, ada Juluardi Batubara, dan juga ada Martin namanya. Berarti SMA Namang ini gini apa namanya? Ikut terseleksi lagi nih. Oke, siap. Namang ini, SMA 1 Namang ini ngikut lagi tahun ini di tahun 2023 untuk lomba SSK karena dia sudah paripurna. Tahun lalu juga ikut karena sudah paripurna. Jadi kita saingan dengan SMK 1 Mentok dan juga SMA lainnya. Gitu. Ini nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sampaikan, bahkan udah Amanda siapin nih. Boleh ya nanya-nanya? Boleh. Deg-degan. Saya sendiri deg-degan nih sebenarnya. Oke, mau nanya ini tentang mungkin masih banyak nih orang yang belum tahu, masih awam. Apa itu sih SSK? SSK itu kan kepanjangannya yaitu Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi kayak secara umum atau lebih jelasnya tuh kayak gimana sih, Bu? Oh gitu. Pertanyaan tentang apa itu SSK? Singkatnya sih Sekolah Siaga Kependudukan itu adalah sekolah yang berwawasan kependudukan. Pastinya satu. Nah, pertanyaannya wawasan kependudukannya gimana tuh? Implementasinya gimana? Nah, jadi singkat cerita, Sekolah Siaga Kependudukan itu harus mengimplementasikan wawasan kependudukan ke mata pelajaran yang udah ada. Contohnya apa nih, Bu? IPS, Oh, geografi, iya. matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tentang IPA, kesehatan reproduksi pada remaja misalnya. Jadi wawasan kependudukan itu banyak. Cakupannya luas berarti. Luas. Jadi itu yang kita harapkan dimasukkan dalam mata pelajaran yang sudah ada. Jadi nggak membuat mata pelajaran yang baru ya. Nggak, itu perbedaannya. Jadi kita berharap guru-guru yang ada di SSK itu menyampaikan materi kepada kita nih, teman-teman nih, sudah ada wawasan kependudukan di dalamnya. Misalnya nih, demografi. Iya, bonus demografi. Ya, tahu kan bonus demografi nih. Nah, disampaikan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Geografi juga ada. Dalam geografi juga ada, dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, demografi itu kan bahasa Inggris nggak sih? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Demografi juga kali ya? Mungkin ya. Nah, mungkin dalam conversation, nah, yang topik yang dibahasnya apa? Demografi, ya kayak gitulah. Iya, contoh pertambahan kecilnya. dan perkurangan, lebih Betul. tepatnya pertambahan penduduk nih. Enggak sih, kalau demografi itu kan kita bonus demografi, kita usia produktif kita Iya. lebih banyak. Nah, dan kita berharap berkualitas loh ya. Pastinya. Jangan menjadi bencana demografi, nggak berkualitas. Nah, itu menjadi beban negara nantinya. Tapi jangan seperti itu. Makanya Sekolah Siaga Kependudukan itu penting. Nah, menjawab nggak ya? Menjawab. Oke. Terus siswa-siswanya ini harus berperan dong. Oh iya dong. Apa aja sih yang harus dilakuin gitu untuk supaya bisa berperan aktif gitu dalam SSK ini? Oh iya. Nggak muluk-muluk sih ya. Namanya kita mahasiswa. Maaf, kita siswa ya. Iya. Siswa SMA ini. Kita kadang berpikir, ngapain? Sekolah aja udah banyak pelajarannya, matematika aja udah pusing dan sebagainya. Iya. Hello, ini zamannya zaman 2023 loh. Kalau kita nggak berwawasan kependudukan, pusing nantinya. Nah, tagline-nya BKKBN ini kan berencana itu keren. Iya. Bayangin, kalau habis dari SMA ngapain nih rencananya? Apa langsung nikah? Apa mau kerja? Atau mau kuliah? Iya. Atau mau rebahan deh? Kalau sekarang kan ada nih kaum rebahan. Itu kan direncanain tuh, contoh kecil nih ya. Kalau kita merencanakan kita mau kuliah, nah itu sudah bagus. Cita-citanya apa nih? Kalau mau jadi polisi, polwan, perlu nggak kuliah sekarang? Nah itu kan kembali ke diri masing-masing nih. Jadi peran kita itu ya dari sekarang kita harus tahu kita terencana, mau jadi ya. apa. Nah peran kita di mana di kependudukannya itu? Apakah kita bagian nanti dari ledakan penduduk atau bagian dari bonus demografi yang disebutkan di awal? Atau menjadi bencana demografi? Gak mau dong ya, kita usia produktif loh ini teman-teman kita. Nah jadi sekarang perannya apa? Belajar, itu yang paling penting. Belajar bener-bener, pulang sekolah itu jangan pulang begitu aja dalam keadaan lapar. Enggak, rugi banget. Pokoknya pulang sekolah itu kita harus dapat ilmu.
Nah, ilmu itu bisa didapat dari teman, dari guru, dari buku, dari internet. Nah, oh iya, satu lagi nih, ngomongin soal internet ya. Ya. Apapun yang kamu dapat di internet, tolong konfirmasi ke yang lebih berpengalaman. Guru dalam hal ini. Karena banyak banget loh berita-berita yang hoax gitu kan, di Google, di terus juga mana-mana. kayak hacker gitu kan bahaya, Nah. atau aplikasi atau apa itu Betul, yang makanya merusak gitu. bener-bener pokoknya jadi remaja zaman sekarang itu harus yang berencana deh. Remaja ya kita ya Iya. ngomonginnya. Enaknya remaja daripada itu sih perannya ya. Terus gimana sih cara ningkatin semangat belajar? Kadang-kadang kan kayak ya udah deh belajar di sekolah-sekolah aja, ngapain belajar tambahan? Ya udah kayak yang penting udah di sekolah udah beres. Gimana sih biar supaya semangat lagi nih? Terutama kayak harus oh cita-cita aku ini harus tahu jalannya gini-gini. Gimana supaya bisa semangat lagi? Terutama untuk generasi zaman sekarang harus banget semangat, jangan apa-apa mager, apa-apa ya udah deh rebahan aja dulu. Kan nggak gitu. Iya, makanya kembali lagi kepada poin pertama tadi. Kamu remaja nih, mau jadi polisi, mau jadi guru, Ya. mau jadi blogger kalau sekarang ya, apalagi YouTuber, makeup artis dan sebagainya. Itu cita-cita loh. Nah, itu jadi kalau dulu itu kan kita ngomongin cita-cita guru, pengacara, presiden. Iya. Kalau sekarang ini udah berubah zamannya, makeup artis iya, mau jadi polisi iya masih ada ya, polisi wanita dan sebagainya. Contoh kecil nih ya. Gimana cara supaya kita semangat lagi, nggak rebahan-rebahan lagi. Kembali lagi pada ingatan kamu nih, pengennya mau jadi apa? Kalau malas itu wajar, tapi nggak boleh lama-lama juga. Iya. Nah, kayak di film 5 cm nih ya. Pernah nonton belum? Belum. Belum, nanti tonton aja. Itu si Jafran ya, yang main Herjunot Ali maksud aku. Tapi kita jadi Jafran di situ. Jadi mereka itu cita-cita itu. Ini anak-anak muda, film anak muda. Nanti aku recommended banget itu ditonton. Itu cita-cita, apapun cita-cita dia lengketin 5 cm dari kening dia nih. Jadi nggak bakal kemana-mana juga cita-citanya. Mau dia rebahan kek, mau kemana kek, tapi cita-cita itu tetap gantung. Seakan-akan menggantung. Jadi pagi siang malam, oh iya ini cita-cita gue nih, nggak bakal lupa gitu kan. Ingat dan semangat gitu. Ya, jadi mau nggak mau, kalau mau jadi polwan nih, jadi polisi nih, berarti fisiknya harus dilatih dong dari sekarang. Ya olahraga, ya kali rebahan, makan junk food, gorengan, jadi polisi kan Nggak sehat. Nah, nggak bener kan? Atau dia mau cita-citanya makeup artis zaman sekarang gitu ya, MUA ya bahasa keren. MUA. MUA. Ya kali dia nggak bisa ngebedain mana lipstick, mana eyeliner, nah mana jepit bulu mata. Iya, Nah, iya. kan dari sekarang harus dipelajari kan. Nah, kalau bisa ya kita ada IG, ada YouTube, TikTok. iya. Nah, itu bisa banget kita belajar dari sekarang gitu. Nah, untuk mencapai itu gimana nih? Apa perlu sekolah? Ya tetap aja harus lulus SMA dulu. Pendidikan kayak dasar utama ya, Bu? Betul, bukan dasar lagi, itu kebutuhan. Pendidikan itu kebutuhan kita sebagai manusia. Wajib loh ya. Jadi jangan mentang-mentang cita-citanya mau jadi makeup artis, udah ngapain belajar matematika? Nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi tetap ya, sebagai siswa, sebagai remaja, Ya. kita wajib belajar dulu. Gitu. Pokoknya pulang sekolah nggak mau rugi, harus ada ilmunya yang didapat. Gitu Pasti. ya. Iya, mau dikit atau banyak, pokoknya ada dulu nih. Ya, jadi pas mau malas-malas, mau rebahan itu inget lagi mau jadi apa nantinya. Ya kali kan kita cuman ya mau jadi apa, mengalir apa adanya. Ya jangan dong. Remaja itu sekarang harus keren. Kita kan ada genre juga ya. Iya. Generasi berencana. Berencana itu keren. Udah di situ deh semuanya. Oke, balik lagi nih Balik. pertanyaan SSK ya. Lanjut ini mau nanya tentang bagaimana sih SSK berperan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat dan bencana? Aduh, darurat ya. Ya, gimana nih? Darurat dan bencana ini contohnya seperti gempa bumi, banjir dan lain sebagainya itu ya. Kita sih nggak muluk-muluk ya. Tadi kalau misalnya kita SSK ini sudah ngerti dengan dampak kependudukan, salah satunya kerusakan lingkungan nih. Ya, Dampak kependudukan nih. Kenapa ada hubungannya dampak kependudukan dengan lingkungan hidup? Dampaknya apa tuh? Kalau ini contoh ya, Ya. Aku nggak bakal jelasin secara teoritis, tapi secara nyata aja. Dalam suatu tempat ketika padat, kumuh banget nih, kira-kira sampahnya banyak. banyak banget dong. Bisa dilihat di kota besar sekarang. Betul, sampahnya banyak banget. Penampungan sampahnya hanya untuk 2 kilogram sampah. Ternyata sampahnya jadi 200 kilogram. Kira-kira apa yang terjadi ini? Banyak banget kan? Lalat dan lain sebagainya itu. Syukur-syukur hanya lalat doang. Kalau banjir, Bisa ganggu kesehatan juga ya ya. ini kita masih bicara kedaruratan ya. Banjir nih. Jadi itu sangat bisa dicegah.
sekarang kita kembali lagi, wawasan kependudukan nggak hanya tentang KB, Iya. termasuk juga dampak kependudukan. Nah ini dampak kependudukannya apa nih bagi lingkungan hidup kita, lingkungan sekitar kita? Ya kalau tempat kamu tinggal itu udah padat banget, ya nggak sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku, ya kan gimana ya, sampah banyak, salurannya mampet. Jadi kalau banjir ada hujan deras aja, ada kita kan di laut nih ya, ada naik air pasang aja udah takut tuh. Nah bahaya jadi banget. bisa banget dicegah dengan mengerti dampak kependudukan itu seperti apa. Itu contoh kecil. Nah jadi kalau ditanyain gimana sih peran SSK dalam menghadapi kedaruratan, ya itu jawabannya, peran kita itu meminimalisir. Ya kita sih nggak bisa sanggup langsung menghadapi tsunami, jangan datang, nggak kayak gitu caranya, enggak. Harus disiapin jauh-jauh sebelum kejadian Betul, ya. jadi kita itu lebih kepada pencegahan. Nah, meminimalisir ya bahasa kita ya, namanya juga bencana gitu. Iya. Itu sih jawaban aku. Ada kan yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, sedia payung sebelum hujan. Kalau untuk lingkungan sosial tuh gimana sih cara ngatasinnya, kayak misal kenakalan remaja atau mungkin dengan sebagai lainnya nih, kan banyak generasi anak zaman sekarang kayak lihat di misal platform-platform medsos gitu, kayak gini ikutan kayak kurang pikir gini nih, ada nggak sih manfaatnya untuk kayak kehidupan, atau bisa merusak atau bisa menjaga image atau gimana gitu? Ya gini loh ya, kan kita ada genre ya. Genre kan ada 3 tuh ya, yang tagline-nya genre. Aku tolong dikoreksi kalau salah ya. Yang say no to seks pranikah, itu sudah include loh di dalam. Narkoba, satu lagi apa, pernikahan dini ya kalau nggak salah ya. Nah itu sudah include sebenarnya di genre kita. Sedangkan dari SSK itu kita menggempurnya dari pelajaran yang didapat sehari-hari. Jadi baik internal maupun eksternal itu sebenarnya remaja-remaja kita itu udah dapat materi banget sebenarnya. Jadi terserah kamu sebenarnya. Sekarang kan remaja nih ya. Kita anggap deh remaja itu dalam mencari jati diri. Bener banget. Jadi pilihannya di kamu juga, mau rusak apa mau bener gitu. Ini nih teman-teman mungkin di lingkungannya ada yang maaf kata, ada yang pakai narkoba, ada yang pakai tahu ya. Nah terserah apakah kamu mau lanjut sama dia apa enggak gitu kan. Nah makanya pengendalian diri itu juga penting. Nah ini sekali lagi aku sampaikan ya di sini, pengendalian diri itu penting. Itu biasanya ada di pelajaran PPKN ya. Ada nggak sih sekarang pelajaran itu? Ada. Nah itu kembali lagi ke remaja ya. Kita kembalikan ke remaja. Boleh nih nanya lagi tentang Boleh, SSK nih. banyak banget ya pertanyaannya. Santai aja ya. Boleh. Kayaknya masih sama kayak tadi nih. Apa saja materi yang diajarkan dalam program SSK dan bagaimana hal itu membantu masyarakat untuk siaga terhadap kependudukan? Oke. Hal-hal apa aja yang diajarkan ya? Kita berarti nganggapnya RPP ya. Ya banyak, termasuk demografi. Kan kita nih BKKBN ada program Bangga Kencana ya. Jadi satu-satu dulu. Program Bangga Kencana keluarga, dimulai dari keluarga. Dari keluarga itu kita mulai dari balita loh ya. Ya. Nah, kalau SSK-nya di bagian mana? Di kependudukannya. Nah, kita berharapnya nanti dari SSK ini kita masukin wawasan kependudukan, termasuk yang sekarang lagi ini tuh kan stunting. Tahu nggak? Pernah dengar kata stunting? Pernah. Nah, itu kan bagian dari isu-isu kependudukan. Iya. Nah, gimana peran kamu selaku remaja nih supaya ntar anaknya jangan stunting? Ada kan? Ada. Tahu nggak kira-kira ngapain dari sekarang? Ini kan masih sekolah nih. Ya kali mikirin stunting, besok aja masih mikirin PR gitu ya. Gitu nggak sih? Nah, Benar. nggak apa-apa, itu manusiawi. Jadi gini ya, Dek ya. Bagaimana sih peran SSK ini ya dalam membantu masyarakat sekitar ataupun pelajar-pelajar lah kita sebut ya. Iya, pertama kita membangun mereka supaya memiliki kesadaran tentang wawasan kependudukan. Apa sih pentingnya? Terus kemudian yang kita berharap adalah mereka memiliki perilaku yang berwawasan kependudukan. Apa sih contohnya perilaku yang berwawasan kependudukan? Ya itu tadi, berencana itu keren. Dengan kamu punya cita-cita aja, dengan tahu aja kamu mau ngapain setiap hari ini, di sekolah nih, di rumah ngapain, ini itu dari berencana itu keren. Kamu sudah memiliki perencanaan terhadap diri sendiri. Nah, kamu udah punya gambaran nggak ini nikah di usia berapa? Kalau menikah ya? Ya pasti usia matang dong. Ya matangnya berapa dong? Ya namanya Nggak apa-apa kan, kalau kita ke sekolah-sekolah nih ya, jadi beda-beda pandangan anak-anak. Ada mungkin 25 atau 26. nggak apa-apa, nggak masalah. Ada yang 29, 28 dengan anggapan dia di situ sudah matang dan sudah punya tabungan. Jadi beda-beda setiap orang. Makanya di awal kita kembalikan
kepada remaja itu sendiri. Kalau memang kamu mau jadi makeup artist, silahkan nggak apa-apa, tapi bangun dari sekarang. Nah, kegiatan-kegiatan ataupun habit yang positif. Nah, SSK peran kita di sini apa? Yaitu tadi membangun kesadaran dia supaya berperilaku yang berwawasan kependudukan. Itu banyak ya, luas banget. Dampak lingkungan iya, dampak kependudukan terhadap lingkungan hidup iya, stunting iya, kesehatan reproduksi remaja iya, semuanya iya. Kenapa? Karena remaja kita, remaja Indonesia kita ini, itu ujung tombak kita loh. Nanti yang bakal jadi pemimpin-pemimpin di sini siapa? Pasti generasi dong, Generasi muda kan? Iya, bener Ya kita banget. ya yang pernah merasa muda. Itu dia perannya, gitu ya. Menjawab nggak sih? Jawab ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada nggak ya teman-teman? Masih nggak? Lanjut nggak? Tapi aku boleh nanya nggak sih? Nanya balik? Boleh, boleh. Boleh banget ya. Boleh. Kita balikin ya. Jadi sebenarnya penting nggak sih remaja tahu tentang kependudukan, apa stunting atau apalah gitu? Penting dong, kan kata ibu harus berencana, berplanning ke depannya gimana. Kayak masa nggak sekolah, harus sekolah dong, harus punya ilmu, harus punya wawasan. Setidaknya bisa paham deh apa yang sekarang ini terjadi. Kayak ke depannya harus lebih terarah, mau jadi apa. Terus lebih ke stunting tadi kan, harus lebih berpikir, lebih kayak nikah juga kan gak gampang. Betul, berarti udah dewasa dong ya. Aku anggap dewasa lah ya. Iya. Soal matang nggak matang itu kan soal belakangan. Yang penting kan kita dapat pemahaman nih ya. Nah ini yang kami minta tolong juga sama Dek Manda nih ya, agar disampaikan ke teman-teman yang lain juga. Nah ini kan soal bener apa enggaknya kan kembali kepada guru nih. Tanyain gurunya, makanya selalu di setiap kesempatan kita sampaikan bahwa apapun informasi yang kamu dapat dari internet, dari Google, dari TikTok, tolong tanya kepada yang lebih kompeten. Dalam hal ini guru iya, orang tua iya, tanyain karena bagaimanapun mereka lebih berpengalaman. Tetap kita tanyain. Jadi kalau saya ini penganutnya tradisional kali ya, walaupun modern tetap ujung-ujungnya nanya orang tua yang kita tuakan lah ya. Ya sharing, lebih diskusi kan, Betul. nggak asal serap. Oh ini kita nggak tahu nih kebenarannya gimana, jangan asal serap. Gini tuh. Nggak Karena kayak- remaja sekarang kan bener-bener informasinya bluk nggak kayak dulu. ditelan kayak gitu-gitu Ya, aja. syukur-syukur dia menyaring ya berapa kali saringannya. Kalau dia telan mentah-mentah bulat-bulat, itulah nanti ya takutnya remaja kita menjadi nggak produktif, malah menjadi bencana ke depannya. Jangan seperti itu. Itulah yang kita harapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Aduh jadi kemana-mana kan jadinya. Nggak apa-apa ya. Masih lanjut nih, boleh satu lagi ya? Satu lagi ya. sebelum ditutup. Mau nanya apa nih? Apa sih rencana atau inovasi masa depan yang sedang dikembangkan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program sekolah siaga kependudukan? Oke, rencana ke depan ya. Kebetulan sekali tadi sudah ngobrol dengan ibu gurunya ya. Jadi kita ngobrol, kalau udah kita paripurna ya, SMA kita sudah paripurna, SSK paripurna. Ibarat pencapaian kita sudah di atas nih, mau diapain? Nah, rencana ke depannya gini. Jadi kita punya roadmap namanya. Setiap tahun kita inginnya dan semestinya juga seharusnya sekolah itu setelah menjadi SSK, sekolah di sekitar dia juga menjadi SSK sayang. Nah itu siapa yang bentuk? Ya sekolah tersebut dibimbing oleh kita yang sudah paripurna. Itulah rencana yang paling di Bangka Tengah, di Namang ini. Kalau bisa ke Bangka Belitung, nah itu jadi SSK semua. Nah itu siapa yang bimbing, siapa jadi pembicaranya, siapa yang sharing di dalamnya itu? Ya Bapak Ibu guru kita. Syukur-syukur Manda juga bisa dong selaku siswa Ya. guru ke guru kan. Nah itu kalau planning kita secara program. Nah apa yang pertama akan dilakukan, yang pasti pertama MOU iya, perjanjian kerjasama iya, perluasan jejaring iya, itu mah administrasi sekali ya. Tetapi kalau roadmapnya itu adalah sekolah ini, SMA 1 Namang ini kita harapkan menjadi leader ya bahasa kita ya, Iya. bahasanya leader untuk menjadi untuk sekolah-sekolah lainnya menjadi SSK. Itu sih rencananya. Keren kan rencananya? Keren. Kasih aplaus dulu dong. Udah nih ya. Udah. Mau nanya nih, kesan dan pesannya setelah berkunjung dan harapannya ini setelah berkunjung di SMA Negeri 1 Namang apa? Boleh disampaikan juga? Mau jujur nggak? Boleh dong. Jujur ya. Nggak ada yang denger ya, kita yang denger Iya, ya sama netizen. Harapan kita sih nggak muluk-muluk ya. Ini kita berharap banget nanti ini kita di-share, dipublikasikan
kita berharap banget nanti SMA Namang ini menjadi lebih baik lagi pastinya. Terus yang paling penting sebenarnya adalah anak-anak di dalam, remaja-remaja kita ini ketika menjadi alumni itu dapat ilmunya keren gitu. Pokoknya nggak rugi deh sekolah di Namang kayak gitu, di SMA 1 Namang. Itu yang kita harapkan, dan pastinya kita berharap teman-teman kita berwawasan kependudukan, berperilaku berdasarkan wawasan kependudukan. Jadi ya minimal berencana itu keren deh gitu, untuk hidup diri masing-masing itu gimana gitu. Itu untuk Namang yang kita harapkan. Tadi itu kita berharap juga supaya nanti Namang ini menjadi SMA 1 Namang ini bisa jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain, motivasi ya. SMA 1 Namang aja bisa, kenapa kita enggak? Kita sih pengennya kayak gitu, sekolah-sekolahnya yang lain. Jadi bukan hanya SSK-nya terbentuk, udah selesai, mati suri, nggak kayak gitu. Kita pengennya mereka berkembang, syukur-syukur menjadi paripurna. Kan keren kalau misalnya SMA 1 Namang kemudian menjadi percontohan nasional. Keren nggak sih? Keren banget dong. Nah, kita boleh di sini, nggak di kota besar, tapi kan yang penting kita global pikirnya, gitu. Kalau kata zaman sekarang, open your mind. Ya, open your mind, open minded ya. Itu. Nggak apa-apa open your mind. Kan denger. Ya udah, cukup sampai sini aja. Boleh. Jangan lama-lama juga kita. Oke, terima kasih dengan Ibu Irmina. Oke, Ibu Irmina. Sampai jumpa di vlog podcast selanjutnya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.